Pada akhir wasa pertama, di Taman Rusa isi Patana, Sang Buddha bersabda, "Demi kebaikan dan kesejahteraan orang banyak, demi kasih sayang terhadap dunia ini, demi kepentingan, kebaikan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia, ajarkanlah Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya." Demikianlah sabda Sang Buddha yang menjadi misi dan kewajiban kita semua. Selamat mendengarkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tangko panidhang dukkha nirodha gamini patipadha Arya Sacang bhawe tabanti me bhikkhave di. Sangga yang sangat saya hormati, para samanera, para upasika atas sila atau atas silani, para pandita, segenap hadirin yang hadir pada Asada Puja, ibu bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Di depan kami dan di belakang ibu bapak dan saudara, bulan purnama yang bulat sempurna mulai naik. Hari ini adalah saat purnama sempurna di bulan Asada atau bulan Asalha. Pada saat lebih dari 2500 tahun yang lalu, Guru Agung kita membabarkan Dhamma untuk yang pertama kali. Kemarin sore dan mudah-mudahan setiap tahun, sehari sebelum saat purnama, para biku dan samanera beserta umat juga merayakan Asada Puja di Candi Pelausan, sehingga setiap tahun saudara bisa menghadiri salah satu atau kedua-duanya, baik peringatan Asada atau Asada Puja di Candi Pelausan sehari sebelum purnama atau saat purnama di Candi Mendut. Ibu bapak dan saudara-saudara, khotbah pertama itu tidak panjang. Baru para biku dan samanera mengulangi kembali secara penuh dalam bahasa Pali dan diterjemahkan dengan sangat indah dan jelas sekali. Khotbah itu diamanatkan Guru Agung kita kepada dunia ini lebih dari 25 abad yang lalu.
Namun, ibu bapak dan saudara, telah 25 abad berlalu, sampai hari ini, khotbah pertama yang berisi 4 kebenaran Arya itu justru menjadi jawaban dari berjuta-juta, mungkin berbilion umat manusia. Jawaban tentang penderitaan. Tidak hanya jawaban tentang sebab penderitaan, tetapi juga jalan untuk mengatasi penderitaan. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan uraian asada ini, untuk selanjutnya, dimanapun ibu bapak dan saudara, utamanya umat Buddha hadir, mengikuti kebaktian atau upacara besar seperti ini, untuk membuat etika dan tata krama yang baik, saya mohon perhatian. Yang pertama, jangan menghidupkan handphone, apalagi menjawab di tengah-tengah saudara kita yang sangat banyak, yang dengan sungguh-sungguh ingin mendengarkan Dhamma, termasuk tidak membuat SMS. Yang kedua, membawa anak-anak hadir mengikuti upacara kebaktian amat baik. Tetapi anak-anak mempunyai pengertian yang terbatas. Kalau anak-anak sudah mulai rewel, menangis, berbicara sendiri, berjalan-jalan, para orang tua mohon bijaksana mengajak pindah ke tempat yang lain, supaya tidak mengganggu yang lain yang ingin mendengarkan Dhamma dengan serius. Demikian juga ibu bapak dan saudara, kalau tidak perlu sekali, tidak berbicara kepada yang lain pada waktu Dhamma disampaikan, dan tidak berjalan-jalan, duduk menahan diri dengan tenang. Andai kata mungkin Dhamma yang diberikan itu sulit, ibu bapak sulit untuk mengerti, tidak apa, diam saja. Inilah sikap menghormat Dhamma. Duduk dengan diam, menghormat Dhamma adalah sifat yang terpuji. Yang terakhir, janganlah merokok, apalagi pada saat Dhamma diberikan. Kalau bisa menahan diri di dalam lingkungan wihara, berusaha tidak merokok. Dimanapun ibu bapak dan saudara hadir, mengikuti puja bakti biasa atau perayaan, ingatlah etika dan sikap yang terpuji ini, supaya ibu bapak dan saudara mempunyai sikap yang tepat untuk menghormat Dhamma. Baiklah, sekarang tiba waktunya bagi saya untuk menguraikan apa yang telah disampaikan, dikumandangkan oleh guru agung kita pada saat purnama di bulan Asada itu. Di dalam terjemahan Dhammacakkappavattana Sutta dicatat bahwa selesai khotbah ini disampaikan, konon para dewa berseru, dari dewa bumi terus berkumandang sampai ke alam Brahma. Mereka mengatakan roda Dhamma telah diputar dan tidak mungkin dihentikan, atau diputar dengan ke arah yang sebaliknya oleh siapapun, oleh Brahma, oleh Dewa, oleh Mara, oleh Brahmana maupun Samana.
Konon juga dikatakan dunia ini bergoncang dan timbul sinar yang terang sekali, melebihi sinar para dewa. Begitu istimewa khotbah pertama ini, Ibu Bapak dan Saudara. Khotbah yang menjawab tentang penderitaan, khotbah yang menunjukkan jalan untuk mengatasi penderitaan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, banyak di antara kita yang kadang-kadang kita suka dan sering mendengar, iya, hidup ini memang beginilah, tidak enak. Banyak masalah, persoalan tidak pernah habis-habisnya. Yang keluarga, yang suami, yang istri, yang anak, yang kolega, yang penghidupan pekerjaan. Ya, karena memang kita ini orang-orang yang sudah banyak dosanya. Oleh karena itu kita menderita. Ini adalah keluhan yang pernah, bahkan yang sering kita dengar. Keluhan selanjutnya mengatakan, ya, banyak susah atau banyak senang itu, kita sudah nasibnya begitu. Kita tinggal menjalani apa yang sudah digariskan tentang penderitaan dan keberhasilan yang kita alami. Tetapi ada sekelompok saudara kita yang tidak ambil pusing, pusing amatlah. Saya jalani hidup ini beginilah. Susah atau senang saya tidak peduli. Benarkah penderitaan itu karena kita banyak berdosa? Benarkah penderitaan dan kesulitan yang kita alami itu karena sudah dinasibkan dan digariskan begitu? Dengan tegas, Guru Agung kita pada saat mencapai pencerahan melihat masalah itu dengan terang dan jelas. Dan kemudian menjawab, tidak. Penderitaan yang kita alami karena kita terlalu banyak mempunyai keinginan. Semakin banyak keinginan kita, semakin banyak penderitaan, tantangan, persoalan, kesuksesan tetapi juga kegagalan, masalah, keberhasilan tetapi juga kekecewaan yang kita hadapi. Semakin banyak pula masalah itu. Ibu, Bapak, dan Saudara, pada saat saudara berjuang keras untuk memenuhi keinginan, apapun keinginan itu, saya tidak memilah-milah dulu. Itu pun satu penderitaan. Kalau keinginan itu tidak terpenuhi, timbullah kekecewaan, kemarahan, ketegangan yang berkelanjutan dan kemungkinan timbul kebencian yang luar biasa. Itulah penderitaan. Tetapi kalau perjuangan untuk mencapai keinginan itu berhasil, alangkah senangnya kita, gembira, puas. Tetapi ingatlah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kepuasan dan kegembiraan itu sebentar, sesaat. Kita nikmati sebentar, lenyap. Kemudian kita berusaha untuk menikmati kembali. Pada saat kita ingin menikmati kembali, kita tidak
hanya ingin menikmati seperti yang sudah lewat, tetapi kalau bisa lebih lagi. Lebih nikmat, lebih besar, dan sudah tentu lebih rumit. Ibu, bapak, dan saudara, kalau saudara bisa mengurangi keinginan, pasti penderitaan akan berkurang. Ini hukum alam, saudara. Seseorang mungkin tidak perlu menjadi penganut Buddhis, penganut umat Buddha yang seperti ibu, bapak, dan saudara, mengerti membaca parita dengan bagus, namaskara dengan rapi. Tetapi siapapun kalau mendengar dengan jernih bahwa kalau keinginan dikurangi semakin berkurang, penderitaan semakin berkurang. Ini adalah hukum alam. Kalau bahan bakar dikurangi, apinya menjadi kecil. Kalau bahan bakar ditambah dan semakin ditambah, apinya berkobar-kobar. Ini hukum alam. Apa artinya? Berlaku untuk semua orang. Meskipun seseorang itu menganut agama yang mungkin berbeda dengan ibu, bapak, dan saudara. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi, Bante, apakah mungkin kita bisa mengurangi sampai keinginan itu habis dan kita tidak punya keinginan supaya kita tidak menderita? Tidak demikian jalan yang ditunjukkan oleh guru agung kita, saudara. Ada kebutuhan yang bukan keinginan. Seperti disampaikan pada waktu pentasbisan para samanera. Seperti disampaikan oleh Bante Joti kemarin sore di Candi Pelausan. Perlu makan meskipun mungkin tidak banyak. Kami para biku samanera hanya makan pagi dan siang. Bahkan para biku, para samanera ada yang makan sekali cukup. Karena mungkin sudah terlalu gendut. Kami menggunakan pakaian, memerlukan pakaian seperti ibu, bapak, dan saudara juga perlu pakaian. Meskipun tidak mewah. Perlu tempat berteduh dari panas, dari hujan, dari gigitan serangga. Dan sedikit obat-obatan kalau sakit. Ini kebutuhan. Kebutuhan primer yang dibutuhkan semua orang. Bukan keinginan. Tetapi amat berbeda keinginan yang selalu bertambah. Hiburan, kendaraan, kemewahan, kenikmatan, dan sebagainya. Tadi pagi kami menyampaikan kepada umat yang berdana makanan kepada para samanera. Tidak mudah hidup sederhana. Logikanya memang hidup sederhana itu gampang. Tidak gampang. Hidup mewah justru gampang. Rumah bagus, di mana-mana karpet. Air panas mandi siap setiap saat. Ada televisi, ada mobil yang sangat bagus. Ada uang yang sangat cukup. Alangkah gampangnya hidup mewah. Tetapi sulit hidup sederhana. Karena semua orang ingin menikmati kemewahan dan emoh hidup sederhana. Keinginan tidak pernah berhenti. Terus berkembang. Apalagi sebagian orang memang menciptakan alat-alat dan promosi
supaya keinginan ibu bapak dan saudara terus berkembang tidak pernah berhenti demi kepentingan mereka. Sebagai salah satu contoh, terutama yang masih muda-muda, telepon, komunikasi, komputer sekarang perlu. Sekarang mungkin sudah menjadi kebutuhan. Tetapi dia melihat temannya yang lain punya handphone lebih baik, bisa untuk motret. Wah, kalau saya punya itu nyaman. Timbullah keinginan untuk membeli handphone yang baru dan tidak pernah selesai. Sudah mempunyai televisi cukup baik, tidak rusak, tetapi tetangga sebelah, Pak, tetangga sebelah televisinya besar, Pak. Kalau lihat bagus, lihat orang-orang seperti hidup, kayak nonton sandiwara. Kalau Pak E membeli seperti itu, bagus. Itulah keinginan. Kapan berhenti? Tidak akan pernah berhenti. Ibu bapak dan saudara-saudara, tetapi kemudian timbul pertanyaan, apakah mungkin Bante kita memberantas semua keinginan? Hanya hidup dengan kebutuhan saja. Kalau begitu, peradaban tidak maju. Tidak ada wihara yang bagus. Kita cukup seperti zaman Sang Buddha khotbah di bawah pohon. Kalau hujan ya nyingkir di dalam gua. Ibu bapak dan saudara, bukan masalahnya Sang Buddha menginginkan berantas semua keinginan sampai habis, tetapi saringlah keinginan itu. Menyaring Bante? Iya. Keinginan itu harus disaring, ditapis. Karena kalau semua keinginan diikuti, kesembronoan itu akan menimbulkan penderitaan. Semakin saudara sembrono, tidak teliti, tidak memeriksa keinginan yang timbul pada pikiran saudara, apalagi didorong dengan tetangga, didorong dengan gengsi, semakin sembrono, saudara semakin menderita. Oleh karena itu, saringlah keinginan saudara, tapis. Dan Guru Agung kita memberikan saringan, memberikan alat untuk menyaring, menapis, seleksi keinginan kita. Kalau saudara tidak ingin menderita, punyailah keinginan yang didorong oleh wisdom, panya, kebijaksanaan, bukan keinginan yang didorong oleh loba, keserakahan, kebencian, pandangan yang gelap, sembrono. Keinginan yang didorong oleh keserakahan, kebencian, kebingungan akan menimbulkan penderitaan. Tetapi keinginan yang dilandasi kebijaksanaan tidak menimbulkan penderitaan. Karena sebab penderitaan bukan terletak pada keinginan ansih, bukan terletak pada keinginan semata-mata, tetapi pada dorongan yang mendorong keinginan itu. Itulah biangnya penderitaan. Keserakahan yang melahirkan iri hati, yang melahirkan kecongkaan, kebencian yang melahirkan kemarahan, dendam, jengkel, dan pikiran yang gelap. Tetapi ibu bapak dan saudara, ada seorang umat Buddha yang amat cerdik. Tetapi karena saking cerdiknya ini, saya pikir orang ini kok sedikit congkak, atau mungkin sangat congkak.
Tidak apa, Bante, saya ikut keinginan, saya menuruti keinginan saya tanggung resikonya. Bukankah hukum alam, Bante, mengatakan begitu? Siapa yang menuruti keinginan, semakin banyak keinginannya, tidak disaring, dia akan menderita. Saya siap menderita. Alangkah gagah perkasanya orang ini, tetapi rada bodoh. Mengapa, Bante? Apakah saudara tidak ingat hukum yang saling bergantungan? Interdependensi. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri dan untuk dirinya sendiri. Kalau saudara menuruti keinginan saudara yang bukan yang buruk, yang didasari keserakahan, kebencian, kemarahan, ambisi. Baik, Bante, saya siap menderita. Tidak hanya ibu bapak sendiri yang menderita. Orang lain bisa ikut menderita. Korban keserakahan itu akan ikut menderita. Saudara ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang merugikan orang lain. Saya siap akibat karmanya, Bante. Betul. Tapi orang yang dirugikan itu juga akan menderita. Rakyat akan menderita. Saya membaca beras yang untuk orang miskin itu, saudara, dikorupsi. Apakah yang korupsi itu miskin? Tidak. Orang yang korupsi itu kan karena gajinya kecil, Bante. Siapa bilang? Korupsi bukan karena gajinya kecil, korupsi karena keserakahan. Apakah yang korupsi 30 miliar, 40 miliar itu gajinya kecil, tidak bisa makan, saudara? Semakin besar gajinya, kalau keserakahannya tidak diatasi, semakin besar korupsinya. Ibu bapak dan saudara, orang lain menjadi korban. Kalau saudara tidak selektif, tidak menyaring keinginan saudara, semaunya. Saya siap, Bante, didera, saya siap menderita. Suami saudara juga bisa ikut menderita. Anak-anak saudara bisa ikut menderita. Istri dan orang tua saudara bisa ikut menderita. Masyarakat bisa ikut menderita. Apalagi kalau saudara menjadi pemimpin. Pemimpin yang tidak selektif dengan keinginannya akan membawa korban yang sangat banyak. Jadi ingat, ibu bapak dan saudara. Kalau saya ini, ingatlah seperti itu. Kalau saya ini tidak hati-hati menyaring keinginan saya, tidak hanya saya yang menderita, keluarga saya, orang lain akan menderita. Sampajanya berasal dari kata sampajanana, mengerti banyak hal. Tentang apa? Tentang keinginan yang akan atau yang muncul pada pikirannya. Semua keinginan yang muncul pada pikiran saudara itu pakailah sampajanya, sampajanana. Selidiki, periksa ini keinginan benar atau tidak. Merugikan orang lain atau tidak. Oh benar, oh berguna, oh bermanfaat, aku mampu atau tidak. Meskipun benar dan bermanfaat, kalau di luar kemampuanku. Bahasa Indonesia mengatakan ambisius. Nanti cara mencapainya bisa tidak sehat, saudara. Bikin panti asuhan, bikin wihara bagus, berguna untuk orang banyak, benar. Bukan keserakahan, bukan kebencian nomor satu, tetapi
Masyarakat di sini mampu tidak? Kalau mau bikin wihara seharga 10 miliar. Kalau tidak mampu lalu dipaksakan, nanti semua cara akan dipakai. Termasuk menipu. Termasuk para biku. Jual jimat. Jual berkah. Dan sebagainya. Mengajak orang berdana tidak dengan wajar, tetapi kemudian mengancam. Hei, anakmu sudah mati berapa? 3, itu karmamu jelek banyak. Ayo berbuat baik, banyak nyumbang ke wihara. Tidak begitu. Orang itu mengatakan, iya benar Bante. Tapi kata-katanya itu menyakiti hati orang. Tidak bijak. Guru Agung kita mengatakan yang benar, yang baik harus disampaikan dengan kalimat yang baik, yang tidak melukai orang lain. Kalau orang lain merasa dilukai hatinya karena dia mempunyai kemampuan tidak sama dengan kita, kita tidak berhasil menyampaikan yang benar, justru dia pergi meninggalkan kita. Kita tidak mendapatkan dana, kita juga tidak berhasil memberikan pengertian yang benar kepada dia. Kalau ibu bapak, saudara sudah menggunakan sampajanya, sampajanana, sataka sampajanya, sapaya sampajanya, gocara sampajanya. Oh ini benar, ini baik, ini bukan keinginan jahat, ini tidak merugikan yang lain, justru bermanfaat untuk yang lain. Dan saya mengukur dengan kemampuan saya mampu. Itu bukan keserakahan. Jalan terus. Itulah keinginan yang berdasarkan wisdom. Kebijaksanaan karena sudah diperiksa, diteliti. Tidak sembrono, timbul keinginan diikuti, timbul niat diikuti, timbul ini diikuti. Tidak. Saring dulu. Benar Bante, tetapi sudah tak saring. Lalu keinginan itu ndelujur saja. Pengennya terus diikuti. Saringannya jebol. Tetapi ada kasus yang lain. Dia punya saringan. Banyak belajar. Banyak mendengar. Tidak tahu tanya. Tetapi mengapa? Mengapa saudara? Kalau saya punya keinginan Bante, tetapi saringannya itu kok lali. Lalu, kemana saringan itu? Di dalam kaset. Dia mengerti sekali, dia mengerti Dhamma, dia seorang yang intelektual. Tetapi, dia tidak bisa menggunakan yang dia mengerti itu untuk menyaring keinginannya. Lalu Bante bagaimana supaya kalau timbul keinginan saringan itu efektif, bisa digunakan. Dan saya bisa menggunakan dengan benar sehingga keinginan yang buruk itu berhenti pada pikiran. Tidak perlu dilakukan. Ibu bapak dan saudara, kalau ibu bapak ingin menggunakan saringan itu untuk menyaring, untuk menapis keinginan yang banyak sekali yang muncul pagi, siang, malam terus menerus, disaring supaya tidak menimbulkan penderitaan, paling tidak mengurangi penderitaan, karena
Sumber penderitaan itu ada di dalam diri kita, tidak di luar. Seperti katak yang mau menelan bulan, keinginan itu yang membuat dia menderita. Kalau saudara ingin menggunakan saringan saudara untuk menyaring, menapis keinginan, hawa nafsu, gerenjet, niat, minat, supaya yang buruk mengendap pada pikiran, hanya yang baik dilakukan. Bagaimana Bante untuk menggunakan saringan itu? Latihan saudara. Mendengarkan khotbah, ceramah saja tidak cukup. Khotbah dan ceramah tidak cara yang efektif untuk memberdayakan saringan itu. Saudara punya, saudara mengerti, tetapi tidak efektif. Tidak bisa dipakai untuk nyaring. Atau lupa. Ada seorang biku di Singapura yang sibuk. Dia selalu mencatat acaranya di pikirannya. Tetapi acara semakin banyak. Kemudian umat yang mengatakan, Bante, catatlah di diary. Sekarang ada organizer, catatlah Bante. Jangan hanya ngemungke ingatan, ini terbatas. Karena banyak lupa. Sudah dijemput, umat sudah berkumpul, lupa dia pergi. Dia mencatat, dia memasukkan catatan di organizer. Sekarang kan ada organizer, tidak ditulis lagi. Tetapi masih lupa. Loh kenapa? Sudah dicatat, catatannya jarang dibuka. Lalu bagaimana? Tulis, tempel di pintu. Baru membantu, tidak lupa. Ibu bapak punya saringan, punya sampajannya. Bertahun-tahun mendengarkan dhamma, uraian dhamma, dijelaskan, dijelentrehkan sampai jelas. Sekarang gunakan itu untuk menyaring keinginan supaya tidak semua keinginan dituruti. Lalu Bante, caranya latihan. Hanya mendengar tanpa latihan tidak ada gunanya saringan itu. Lupa atau jebol. Lupa karena tidak ada latihan, karena dikunci rapat-rapat, tidak pernah latihan, atau jebol karena keinginannya kelewat keras. Dan saringannya tidak dipegang dengan kuat karena tidak ada latihan. Lepas. Apa latihannya Bante? Latihannya adalah latihan melepas. Latihan yang pertama dan yang gampang. Memberi. Guru Agung kita kan tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta atau nyenyuwun. Tidak pernah. Baca Tripitaka sekalipun Guru Agung kita tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meminta. Tidak. Tetapi ajaran awal Guru Agung kita memberi. Saya masih kurang Bante, kapan mau tunggu cukup baru memberi? Memberilah. Tidak hanya dengan materi, tenaga, pikiran. Memberi senyum. Memberi meta, cinta kasih. Latihan yang pertama. Karena dengan memberi, maka saudara akan tidak tega. Biasa menolong, tidak tega saudara akan menyakiti yang lain. Mampu mengendalikan dirinya dari perilaku yang buruk. Mengendalikan diri, latihan yang kedua. Kalau saudara suka memberi tanpa pamrih. Kalau saudara berdana ke wihara, berdana kepada anak yang tidak bisa sekolah. Sampai SD sudah nekat mau bunuh diri. Karena tidak kelar membayar uang sekolah SD. Coba bayangkan ibu bapak. Betapa buruknya masyarakat kita.
Kalau Anda beramal, memberi, menolong dengan pikiran, nanti kalau hukum karmaku berbuah, aku beramal berdana, kan memetik karma baik, memetik kebahagiaan yang banyak. Katanya ada yang mengatakan kalau ikhlas itu nanti buahnya 27 kali. Lah ini kan tidak latihan memberi. Ini memperbesar keserakahan. Mengapa memperbesar keserakahan, saudara? Karena berdana sedikit untuk mendapatkan buah karma baik yang banyak. Latihan yang pertama berdana, betul-betul kita ingin melepas keserakahan, melepas kemilikan. Aku perlu tapi aku tak belajar melepas. Latihan yang kedua, mengendalikan diri. Ucapan yang buruk, yang menyakitkan, apalagi kebohongan. Ada orang yang datang kepada saya, tiap datang dia selalu bohong. Bante tahu. Bante diamkan. Saya lagi cari cara bagaimana bohongnya itu bisa kurang. Menjaga ucapan, menjaga perilaku. Bagaimana Bante masyarakat kita ini, pejabat kita ini tidak korup? Kenapa saudara menuntut? Mulai dari diri sendiri. Disiplin, menghargai waktu, menghargai jabatan. Suka memberi. Ada umat Buddha yang kalau ke wihara golek-golek. Apa ada yang tidak pakai di wihara ini yang bisa saya bawa pulang? Di Thailand setiap tahun, kalau tahun baru, di Thailand Utara mereka membawa pasir 1 kantong dibawa ke wihara. Selain berdana yang lain-lain bawa pasir. Saya tanya mengapa? Lah saya setiap hari sering-sering datang ke wihara, Bante. Pulang itu sendal saya, sepatu saya, kantil, lemahnya, pasirnya wihara tak bawa keluar. Saya tidak enak. Ini milik Sang Triratna. Saya setahun sekali harus ngijoli pasir yang saya bawa keluar dari wihara itu. Wah, apalagi saya nggak hanya bawa pasir, bawa macam-macam. Jangan mempunyai kebiasaan buruk seperti itu. Menjaga ucapan, perbuatan, perilaku meskipun binatang. Kita harus mencintai. Saya teringat tahun ini, tahun lalu, tahun 2003. Pada waktu Sri Paus ikut menyambut Mangayu Bagio perayaan Waisak tahun 2003. Dari Vatikan sana beliau mengucapkan selamat dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Salah satu kalimat beliau mengatakan, Sri Paus yang almarhum, kalau umat Buddha itu diajarkan mencintai semua makhluk. Binatang saja mereka diajarkan binatang saja dicintai. Apalagi manusia. Alangkah mulianya ajaran kita, Ibu Bapak. Mengendalikan diri, mengendalikan perilaku, mengendalikan ucapan itu akan mudah. Kalau saudara suka menolong, suka membantu, suka meringankan mereka yang menderita. Nggak tahan, Bante, kalau saya melihat orang yang menderita, meskipun sedikit saya ingin membantu. Orang yang suka berdana, dia akan mudah mengendalikan dirinya. Tidak tega melihat orang lain menderita, apalagi melihat orang lain, membuat orang lain menderita. Latihan yang ketiga, meditasi. Mengapa, Bante? Meditasi memperkuat sati, kewaspadaan, kesadaran. Sekali lagi ada kata yang bagus. Meditasi memperkuat keawasan. Itulah tujuan umat Buddha bermeditasi. Bukan ingin terbang, bukan ingin memberi obat fisik,
bukan ingin melihat makhluk halus supaya nanti bisa masuk ke TPI, apalagi pemburu hantu, alam lain, penampakan. Tidak. Meditasi kita memperkuat sati, kewaspadaan, mempertajam kewaspadaan, mempertajam keawasan. Untuk apa? Mengawasi gerak-gerik pikiran dan perasaan kita sendiri. Mengawasi gerak-gerik keinginan yang muncul. Supaya keinginan itu tidak lolos begitu saja. Karena keinginan itu diawasi dengan keawasan, kewaspadaan, maka saringan ini sampajanya bisa dipakai. Sati mengundang sampajanya untuk menyaring semua keinginan kita, baik atau buruk. Diendapkan atau dijalankan. Inilah latihannya ibu bapak dan saudara. Kalau ibu bapak tidak pernah latihan, hanya ngemungke sembahyang, baca parita, dengar khotbah yang bagus, yang hebat, tidak cukup. Karena semuanya itu tidak bisa digunakan untuk memakai saringan yang ibu bapak sesungguhnya sudah punya. Latihan berdana melepas, mengendalikan perilaku, meditasi. Dengan latihan ini, maka kesadaran menjadi kuat, kewaspadaan menjadi tajam, keawasan menjadi jeli, mengawasi setiap keinginan yang muncul. Diawasi dan kemudian ukuran sampajanya digunakan. Maka keinginan yang tidak perlu bisa dipotong. Tidak usah gengsi, tidak usah dibujuk oleh yang lain. Kalau tidak sesuai, potong. Saudara akan mulai bahagia. Saudara akan mulai ringan dari penderitaan. Jalan lain tidak ada, saudara. Siapa yang diminta, yang akan saudara minta untuk bertanggung jawab atas diri saudara, kalau bukan saudara sendiri? Dan kalau saudara tidak bertanggung jawab kepada diri saudara, bukan saudara sendiri yang rugi. Teman saudara, keluarga saudara, murid saudara, bawahan saudara, rakyat saudara akan ikut rugi. Oleh karena itu meningkatkan kualitas diri sendiri sesungguhnya bukan untuk diri sendiri. Karena dampak kita juga akan membawa manfaat bagi yang lain. Di dunia ini semua saling bergantungan, interdependensi, paticca samuppada. Bante, kalau saya keinginan sudah saya seleksi tidak begitu banyak, Bante. Tapi hidup saya tidak mentereng, tidak mewah, tidak kaya raya. Apakah bagus? Kalau saudara merasa tentram, bagus. Merasa penderitaan berkurang, ketenangan, ketentraman bertambah, bagus. Santuti paramang danang. Orang yang puas itulah orang yang kaya. Cobalah kita renungkan ibu bapak. Saya ingin mengajak saudara untuk memeriksa. Kalau orang betul-betul kaya, bagaimana kira-kira? Oh Bante, dia sudah tidak butuh apa-apa. Artinya uang banyak, emas banyak. Betul. Kendaraan banyak, dia tidak butuh lagi kendaraan karena sudah banyak, sudah kaya. Tidak butuh rumah lagi karena sudah ada, sudah kaya. Karena memang dia kaya kok. Belum, masih bukan mencari, sudah kaya. Uang berlebih-lebihan, mobil sudah ada, rumah sudah ada, makanan sudah ada. Sudah tidak mencari lagi, berhenti, puas, dia sudah kaya sekali. Kalau dia sudah berhenti,
namanya dia sudah betul-betul kaya. Lah dia masih nyari itu Bante, nyarinya malah kerasnya bukan main. Oh, itu namanya belum kaya. Kalau betul-betul kaya, dia tidak perlu nyari lagi. Wong sudah kaya kok. Oh, dia masih mencari siang malam setengah mati dia mencari. Oh, dia masih kurang. Dia masih belum kaya betul belum. Karena masih mencari. Kalau memang betul-betul kaya, semua terpenuhi, semua cemepak, semua serba siap, betul-betul kaya, dia tidak mencari lagi, dia puas. Betul-betul kaya. Saya menjelaskan ini, ada yang menyeletuk, lah itu rak para biku betul-betul kaya. Cari duit? Tidak. Ingin bangun rumah lagi? Tidak. Bangun wihara kewajiban umat sebetulnya, bukan kewajiban biku. Karena kalau umat tidak menyokong, para biku tidak bisa bangun wihara sendiri. Cari makan pun tidak. Cari jubah, pakaian pun tidak. Oh, kami ini santuti para mangdanang. Kepuasan itulah kekayaan. Ibu bapak, saya tidak mengharap ibu bapak semua menjadi biku. Tetapi, taulah waktunya untuk berhenti puas. Kalau ibu bapak tidak pernah berhenti, terus, keinginan tambah besar, tidak pernah disaring lagi. Selain tidak pernah menjadi kaya, juga tidak pernah menjadi puas. Kedua-duanya tidak dapat. Pada saat ibu bapak merasa puas, ibu bapak menjadi orang yang betul-betul kaya. Ibu bapak mendapatkan kekayaan dan mendapatkan kepuasan. Kalau ibu bapak tidak pernah berhenti, ibu bapak tidak pernah puas dan tidak pernah kaya. Oleh karena itulah ibu bapak, saya ingin menutup uraian saya ini dengan mengutip satu kalimat yang Sang Buddha ucapkan sendiri 2500 tahun yang lalu pada saat bulan purnama seperti sekarang ini. Tangko panidang duka niroda gamini patipada arya sacang bawe tabanti me bikawi. Oh para biku, karena yang Sang Buddha hadapi waktu itu hanya 5 biku. Oh sekarang umat Buddha sudah banyak sekali sampai ke dunia barat. Bahkan pada tahun ini Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Waisak Internasional. Oh para biku, duka niroda gamini patipada. Jalan menuju duka niroda, lenyapnya duka. Bawe tabang harus dilatih. Tidak cukup dimengerti, didengar sampai mudeng, tidak cukup. Latih, dan latih. Semakin baik latihan saudara, semakin bagus saringan saudara untuk menyaring keinginan-keinginan yang tidak benar. Suatu ketika mungkin kebobolan, tetapi mulai kembali. Belum bisa bagus Bante, suatu ketika keinginan yang buruk, nerocos saja. Tidak soal, mulai kembali. Kalau saudara ingin mengurangi penderitaan, kalau saudara ingin menikmati kehidupan yang lebih tentram dan lebih bahagia, saudara harus bertanggung jawab atas diri saudara sendiri dan juga bertanggung jawab kepada lingkungan dengan latihan, melepas, menjaga perilaku, meditasi. Latihan ini yang akan membuat saringan itu berguna, efektif, bermanfaat. Alangkah bahagianya kehidupan seperti ini.
Selamat merayakan Asada. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Demikianlah para pendengar, Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.